jumlah uang yang dipinjam seseorang itu adalah 2 juta rupiah. Kemudian persentase bunga yang diberikan pihak banknya, bunga pinjamannya 6% per tahun. Lama meminjamnya misalkan 4 bulan. Yang ditanyakan besar bunga yang harus ditanggung oleh peminjam tersebut adalah berapa? Oke. Berarti besar bunga itu sama dengan waktu dikalikan persentasenya dikalikan jumlahnya. Ya. Nah, ini perhatikan, antara persentase dengan waktunya sudah selaras belum satuannya? Persentasinya per tahun, sedangkan waktunya per bulan. Nah, berarti untuk itu kita sebaiknya merubah, sebenarnya boleh saja merubah yang persentasi menjadi persentase per bulan, dari tahun menjadi per bulan boleh. Tapi yang lebih aman ya, kita yang merubahnya waktu saja. Maksud lebih amannya lebih mudah ya. 4 bulan itu berapa tahun? Berarti kita ubah saja 4 per 12 tahun, karena dari bulan ke tahun itu dibagi 12 ya, karena 1 tahun itu 12 bulan. Ini bisa disederhanakan jadi 1 per 3 tahun. Nah, sekarang satuannya sudah sama atau selaras, maka besar bunganya itu 1 per 3 dikalikan 6 per 100, 6% itu 6 per 100 dikalikan dengan pinjamannya yaitu 2 juta rupiah. Kita sederhanakan, bagi 100 ya, ini dengan ini bagi 100 jadi 20.000. 6 bagi 3 yaitu berapa? 2 ya. Oke, 2 dikali 20.000 berapa? 40.000. Jadi besar bunga yang harus dibayarnya selain tambahannya ya, apa ya, yaitu 40.000 rupiah. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah ini berarti sudah kejawab ya kalau pertanyaannya yang ditanyakan besar bunga yang harus dibayar. Nah, apabila yang ditanyakan ini total yang harus dibayarnya, nah karena ketika meminjam yang 2 juta ini harus dibayar tidak? Jelas ya, yang 2 jutanya harus dibayar. Begitu juga yang 40.000-nya, bunganya juga harus dibayar. Berarti total yang harus dibayarnya yaitu setelah 4 bulan itu 2 juta ya, total yang harus dibayarnya ya. Total yang harus dibayar itu berapa? 2 juta 40.000 rupiah. Oke, itu ya. Nah, bagaimana jika ada pertanyaan baru? Misalkan yang ditanyakannya, jika yang meminjam tersebut ingin mengangsur atau mencicil ya selama 4 bulan, yaitu setiap bulannya berapa angsuran tiap bulannya jika hendak diangsur selama 4 bulan. Nah, ini kan total yang harus dibayarnya 2 juta 40.000 dibagi saja dengan 4. Maka kita peroleh angsuran tiap bulannya adalah angsuran tiap bulan itu sama dengan 510.000 rupiah. Paham ya? Oke, bisa kita lanjutkan ya. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa contoh soal UN yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Soal yang pertama, Santi membeli sebuah sepatu dengan harga Rp120.000 dan mendapat diskon 18%. Berapa rupiah uang yang harus dibayar Santi? Nah, harga yang Rp120.000 ini berarti harga sebelum didiskon ya. Kemudian besar diskonnya, persentase diskonnya yaitu 18%. Yang ditanyakan berapa rupiah uang yang harus dibayar Santi berarti harga yang setelah didiskon ya. Kita terlebih dahulu cari besar diskonnya berapa rupiah ya. Besar diskonnya yaitu sebesar 18% dari Rp120.000. Berarti besar diskon itu sama dengan 18 per 100 dikali Rp120.000. Dari sini kita bisa menyederhanakan, kita bagi dengan 100 ya.
ini dan ini ya. Kemudian kita kalikan 18 dikali 1200 itu hasilnya adalah 21.600 ya. Betul ya, 21.600. Paham ya? Nah, dari sini karena ini besar diskonnya berarti 21.600. Harga sebelum didiskonnya Rp120.000. Berarti harga setelah diskonnya adalah Rp120.000 dikurangi 21.600, yaitu 98.400. Jadi harga yang harus dibayar Santi adalah Rp98.400. Paham ya? Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Andi membeli 10 pasang sepatu seharga Rp200.000, kemudian dijual secara eceran. Sebanyak 6 pasang sepatu dijual dengan harga Rp25.000 per pasang. 3 pasang dijual Rp30.000 per pasang dan sisanya diberikan kepada keponakannya. Persentase keuntungan yang diperoleh Andi adalah harga belinya sudah diketahui, harga beli 10 pasang. Nah, ini proses penjualannya tetapi secara eceran dengan harga yang berubah-ubah ya. Berarti kita akan mencari terlebih dahulu total hasil penjualannya. 6 pasang sepatu dijual dengan harga Rp25.000 per pasang. Berarti dari penjualan yang 6 pasang ini kita peroleh 6 dikali dengan Rp25.000 sehingga diperoleh Rp150.000. Kemudian 3 pasangnya dijual Rp30.000 per pasang. Berarti dari hasil penjualan yang 3 pasang diperoleh uang sebesar 3 dikali 30.000 yaitu Rp90.000. Sisanya diberikan kepada keponakannya. Sisanya itu 1 buah lagi ya. 6 tambah 3 itu 9, sedangkan sepatunya mula-mulanya 10. Nah, karena diberikan berarti tidak memperoleh uang ya, atau tidak memperoleh hasil penjualan. Sehingga total hasil penjualannya hanya Rp150.000 ditambah dengan Rp90.000, yaitu totalnya jadi Rp240.000. Oke, kemudian selanjutnya kita buat sketsanya ya. Ada beli, kemudian ada jual, ada untung atau rugi. Pembeliannya yang 10 pasang itu Rp200.000. Berarti 200.000, jualnya 240.000. Berarti dari sini apa? Untung atau rugi? Untung ya, karena harga jual itu lebih besar dari harga belinya. Berarti untungnya sebesar 40.000. Kemudian kita coba cari ini ya, persentase belinya ya, baris yang keduanya. Persentase beli itu pasti berapa? 100%. Yang ditanyakan itu persentase keuntungannya. Berarti yang ditanyakan di sini ya. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kali silang. Jadi 200.000 kali X, 200.000 X sama dengan 40.000 dikali 100. Oke, dari sana kita akan memperoleh X-nya. X itu tidak lain adalah persentase keuntungan. Nah, untuk mempermudahnya, kalian bisa menyederhanakannya terlebih dahulu. Caranya gini. Ini bisa dibagi 1000 ya, atau bagi 10.000 ya. Itu ya. Nah, kemudian kita kali silang. 20 kali X, 20X sama dengan 4 dikali 100 gitu kan ya. Dari sini berarti X sama dengan 20X sama dengan 400. Berarti X sama dengan 400 dibagi 20 yaitu 20. Berarti persentase keuntungannya adalah 20%. Paham ya? Nah, untuk memperoleh 20 lagi, sebenarnya kita masih bisa menyederhanakan sebelum kita mengalih silang ke sini ya. 20 dengan 100 bisa disederhanakan? Bisa ya, dibagi 20. Ini 1, yang ini 5. Kemudian kita baru kali silang. X kali 1, X sama dengan 5 kali 4, 20. Sama saja ya. Jadi bisa menyederhanakan itu sejajar horizontal ya, lurus, atau vertikal ke bawah ya. Ini sejajar ke pinggir atau ke bawah. Yang tidak boleh itu minggir ya, atau nyilang ya, itu tidak boleh disederhanakan ketika nyilang. Oke? Karena ini perbandingan yang senilai.